bangun stadion di Makassar, Pak Anies? Iya, saya pernah sampaikan waktu saya ke Makassar dulu, bahwa salah satu hal yang kita ingin bangun di Makassar dan di provinsi-provinsi lain di Indonesia adalah stadion olahraga berstandar FIFA. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengungkapkan akan membangun stadion berstandar FIFA di Sulawesi Selatan dan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Hal itu diungkapkan Anies ketika menjawab pertanyaan wartawan setelah menyampaikan visi misi membangun Indonesia dari timur. Mantan Menteri Pendidikan itu mengaku akan membangun stadion di Kota Makassar lantaran mengingat masyarakat Makassar sangat membutuhkan stadion untuk digunakan berolahraga. Bangun stadion di Makassar, Pak Anies? Iya, saya pernah sampaikan waktu saya ke Makassar dulu, bahwa salah satu hal yang kita ingin bangun di Makassar dan di provinsi-provinsi lain di Indonesia adalah stadion olahraga berstandar FIFA yang bisa digunakan juga untuk kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan keagamaan, selain kegiatan olahraga. Satu hal yang menjadi sorotan stadion yang nantinya akan dibangun oleh Anies adalah yang multifungsi dan ramah terhadap penyandang disabilitas. Artinya, stadion itu tidak hanya digunakan untuk berolahraga, tapi juga untuk menyatukan warga Kota Makassar. Tapi stadion berstandar FIFA itu salah satunya adalah di Makassar. Karena Makassar ini masyarakatnya membutuhkan sekali. Dan stadion itu mempersatukan. Stadion itu membuat semua yang berbeda latar belakang duduk bersama di stadion, merasakan perasaan kebersamaan. Karena itulah kenapa penting dan kenapa dibuat dengan standar yang baik FIFA, supaya semua unsur masyarakat bisa menggunakannya, termasuk penyandang disabilitas. Yang menggunakan kursi roda bisa pakai, yang menggunakan fasilitas alat bantu bisa pakai. Kabar baik ini bisa saja menjadi kenyataan bagi masyarakat Makassar yang memang sudah sangat mendambakan kehadiran stadion sebagai tempat menyaksikan pertandingan sepak bola berlangsung. Apalagi animo penggemar PSM Makassar bisa dibilang cukup besar dan membutuhkan stadion yang juga memadai untuk menampung animo tersebut. Sementara itu, misi Stadion B.J. Habibie untuk mengejar standar AFC tampaknya mulai menuaikan hasil. Kabar baik baru saja menyambar dari salah satu proyek akses stadion yang sebelumnya direncanakan oleh Taufan Pawe, yaitu jembatan menuju stadion dinyatakan hampir selesai. Akses ini sendiri dibangun sebagai bagian dari ambisi pemerintah Kota Parepare yang ingin menaikkan kualitas dari Stadion B.J. Habibie menjadi berstandar AFC dan membuat PSM Makassar semakin dimanjakan ketika berlaga di kompetisi internasional berada di depan ribuan penontonnya sendiri. Berikut ini video Taufan Pawe beberapa bulan silam ketika masih menjabat sebagai wali kota Parepare dan memantau proyek jembatan tersebut. Ini Pak lagi umur berapa persen ya? Berat sudah di atas dari India. Alhamdulillah saya baru saja meninjau dengan Pak Kadis PUPR dan Ibu Asisten kondisi progres jembatan yang akan digunakan sudah masuk di bobot 80%. Nah, mudah-mudahan di akhir Januari ini sudah selesai dan segera dimanfaatkan sebagai salah satu akses ke Stadion Gelora B.J. Habibie. Doakan ya. Selain itu, Stadion B.J. Habibie dipastikan akan mengalami renovasi pada akhir tahun saat kompetisi Liga 1 berhenti sejenak karena memasuki jeda internasional. Renovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare cukup besar, meliputi bagian ruangan-ruangan tertentu di dalam stadion, diantaranya ruang pemain dan ruang wasit. Tribun tertutup juga menjadi sasaran yang akan direnovasi oleh pemerintah Kota Parepare. Dikabarkan bahwa beberapa tangga tribun akan diisi dengan single seat. Keadaan ini tentu saja semakin menguntungkan untuk PSM Makassar sendiri, apalagi sudah bisa dipastikan bahwa PSM akan tetap berkandang di Stadion B.J. Habibie hingga 5 tahun ke depan. PSM sangat berpeluang untuk bermain di kandang sendiri ketika berkompetisi di ajang internasional. Tinggal bagaimana manajemen PSM dan pemerintah Kota Parepare terus konsisten untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam Stadion B.J. Habibie.
Sejarah mengatakan bahwa dalam kompetisi internasional PSM terakhir bermain di kandang pada tahun 2004, ketika itu Stadion Andi Matalata dipercaya untuk menjadi tuan rumah kompetisi Liga Champions Asia, sebuah kompetisi sepak bola tertinggi se-Asia. Supporter PSM tentu saja sangat merindukan momen ini untuk memberi semangat kepada para pasukan Ramang di kompetisi internasional. Namun sayangnya prestasi PSM yang mulai terseok saat musim ini semakin mempersulit peluang PSM untuk bisa tetap bermain di kompetisi internasional pada musim depan. Sesuai regulasi yang ada bahwa musim depan hanya ada 2 klub yang boleh mewakili Indonesia di ajang internasional, yaitu sang juara dan runner-up musim ini. Lantas menarik kita tunggu bagaimanakah perkembangan Stadion B.J. Habibie di masa yang akan datang. Mampukah stadion tersebut bersaing dan menjadi stadion yang bisa diandalkan? Bagaimana menurut kamu? Tulis komentarmu di bawah.